Adil Channel, tempat belajar bersama. Kisah Putri Alea dan Nenek Sihir. Dahulu kala, di ujung dunia yang hampir tidak terlihat di peta, berdirilah sebuah kerajaan indah bernama Kerajaan Cahaya Bintang. Setiap malam, istananya memantulkan cahaya bulan dan bintang, sehingga dari jauh terlihat seperti langit kedua yang turun ke bumi. Di dalam istana, hiduplah seorang gadis kecil bernama Putri Alea. Alea adalah satu-satunya anak dari Raja Arvin dan Ratu Linara. Sejak kecil, Alea dikenal sebagai putri yang sangat baik hati, ramah kepada semua orang, dan tidak menyombongkan dirinya. Ia tidak suka memakai pakaian yang terlalu mewah dan lebih senang berjalan-jalan ke taman istana, berbicara dengan penjaga gerbang, dan mengunjungi dapur dan membantu juru masak. Setiap pagi, Alea akan menyapa pelayan istana satu persatu. Dan saat malam tiba, ia tidak duduk di singgasana, melainkan duduk bersama anak-anak pelayan sambil mendengarkan cerita dongeng sebelum tidur. Raja dan ratu sangat menyayanginya, dan rakyat mencintainya. Putri Alea sangat disenangi oleh pelayan di istana, karena ia tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Ia menganggap semuanya adalah keluarga. Hingga kini, Putri Alea pun sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun, musim berubah. Saat Alea berusia 17 tahun, sebuah wabah misterius menyerang negeri. Banyak rakyat yang sakit. Tabib dan penyembuh bekerja keras, dan Putri Alea ikut turun langsung membantu rakyatnya. Sayangnya, sang raja dan ratu jatuh sakit dan tidak bisa diselamatkan. Dalam waktu 1 bulan, Alea kehilangan 2 orang yang paling ia cintai. Dunia terasa sunyi. Istana yang dulu bercahaya kini terasa dingin dan sepi. Seminggu kemudian, para penasihat kerajaan mulai membicarakan penobatan Putri Alea menjadi ratu. Tapi, di malam yang dingin dan penuh bintang, Alea menatap langit dari balkon istana dan berbisik, "Aku tidak ingin duduk di tahta kosong tanpa cinta. Aku ingin hidup dengan damai, bukan dengan mahkota." Putri Alea pun membuat keputusan besar. Ia menyerahkan kekuasaan kepada penasihat istana dan pergi meninggalkan kerajaan. Meskipun begitu, Putri Alea tetap menghormati penasihat kerajaan. Ia selalu menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh penasihat, dan ia menyerahkan segala tahtanya untuk penasihat agar diteruskan dengan baik. Alea mulai perjalanan ke tempat sunyi yang belum pernah ia kunjungi, yaitu ke hutan. Setelah berjalan berhari-hari melewati padang rumput, sungai, dan lembah, Alea tiba di sebuah hutan hijau yang sangat tenang. Namanya hutan Arlora. Kata penduduk adalah hutan yang sunyi dan sepi, bahkan sedikit menyeramkan. Tapi bagi Alea, hutan ini terasa damai. Burung-burung bernyanyi, angin berbisik pelan, dan aroma tanah membuat hatinya lebih ringan. Alea membangun sebuah pondok kecil dari kayu, tidak jauh dari sungai. Ia pun belajar menanam sayur, memetik buah, dan memasak makanan sendiri. Ia juga berteman dengan hewan-hewan hutan, kelinci, rusa, dan burung hantu.
Suatu hari, saat sedang mengumpulkan jamur, Alea bertemu dengan seorang kurcaci tua bernama Tito. Awalnya Tito merasa heran. "Putri, tinggal di hutan, mana mahkotamu?" Alea pun tertawa kecil. "Aku tidak butuh mahkota di sini. Aku hanya ingin menjadi orang biasa yang hidup dengan damai." Tito yang lucu dan cerewet akhirnya menjadi teman setia Alea. Mereka berbagi makanan, berburu jamur, dan bercanda di dekat api unggun. Hutan yang dulu dianggap sunyi kini penuh tawa. Tapi tidak jauh dari hutan Arlora berdiri sebuah gunung tinggi bernama Gunung Hitam. Di sana tinggal seorang wanita tua yang dikenal dengan Nenek Sihir. Dulu, ia adalah seorang tabib desa yang sangat pintar. Tapi karena fitnah dan kesalahpahaman, ia diusir dan hatinya berubah dingin. Ia mulai mempelajari sihir gelap, tinggal sendirian di gunung, dan tak pernah lagi tersenyum. Suatu malam, saat nenek sihir melihat ke cermin sihirnya, ia melihat cahaya terang bersinar dari hutan. "Siapa berani bersinar di wilayahku?" tanya nenek sihir. Angin pun berbisik, "Itu Putri Alea, sang cahaya dari kerajaan." Nenek sihir cemburu dan marah. Ia berpikir Alea datang untuk menantangnya. Maka ia turun dari gunung, membawa tongkat dan sihir dinginnya di tangannya. Di malam yang penuh badai, nenek sihir datang ke pondok Alea. Pintu terbuka dengan suara keras. Tito bersembunyi di belakang meja. Alea berdiri dan menatap wanita tua itu dengan tenang. "Siapa kau?" tanya Alea. "Aku datang untuk mengambil cahaya hatimu," kata nenek sihir. Alea tak bergerak. Ia justru mendekat dan berkata, "Kalau cahaya hatiku bisa menyembuhkanmu, ambillah. Tapi lebih baik biarkan aku berbagi. Aku tidak datang untuk mengalahkan siapa-siapa." Nenek sihir tertegun. Tak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Tangan Alea menyentuh tangannya yang dingin, dan perlahan sihir gelap mencair. Untuk kali pertama dalam puluhan tahun, nenek sihir menangis. "Sudah lama aku tidak merasa hangat." Alea pun memeluknya. Sejak malam itu, nenek sihir tak lagi kembali ke gunung. Ia tinggal di ujung hutan dan menjadi penyembuh bagi hewan dan penduduk desa. Orang-orang mulai memanggilnya dengan nama baru, yaitu Bunda Rimba. Alea tetap tinggal di pondok kayunya bersama Tito, tapi kini setiap hari ada tamu yang datang minta bantuan, ramuan penyembuh, nasihat, dan sekadar tempat beristirahat. Mereka tak tahu bahwa wanita baik hati yang membantu mereka adalah seorang putri kerajaan. Dan Alea pun tak pernah mengungkapkannya. Ia lebih senang dikenal sebagai putri hutan dan tidak pernah memerintah dengan mahkota, tetapi dengan hati. Setiap malam, Alea menatap bintang dari atas bukit dan membisikkan doa. "Ibu, ayah, aku tidak tinggal di istana, tapi aku sangat bahagia. Aku tidak jadi ratu, tapi aku jadi cahaya." Dan di langit, bintang-bintang bersinar sedikit lebih terang, seolah ikut tersenyum melihat putri kecil mereka telah tumbuh menjadi pelita bagi dunia. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.